Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kam ahlakna min qaryatin batarat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 58 sampai 59 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya demikian. Dan berapa banyak penduduk negeri yang telah kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya, maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi sesudah mereka, kecuali sebagian kecil, dan kami adalah pewarisnya. Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jamaah asli live maupun jamaah YouTube, saya doakan semoga kita semua mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena doa perdana yang diajarkan Allah adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Yang kedua, mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang punya utang mudah-mudahan cepat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan cepat mendapatkan jodoh. Yang belum punya cucu, yang belum punya anak, mudah-mudahan cepat diberikan Allah keturunan momongan, ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan, penjagaan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya terkejut. Kenapa saya terkejut? Hujan deras begini kok malah yang ngaji banyak, ya. Hujan deras malah yang ngaji banyak. Mudah-mudahan ini sebuah tanda dari Allah bahwa kita mencintai kebenaran, bahwa kita mencintai majelis ilmu, bahwa kita mencintai
Al-Quran, karena yang akan saya bacakan adalah Al-Quran, ya. Mungkin bagi pemirsa di YouTube ingin mengetahui itu yang dibaca apa sih? Yang dibaca adalah Sahih Tafsir Ibnu Katsir, ya. Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Jadi tafsir Imam Ibnu Katsir, kemudian hadis-hadisnya ditahqiq, dipilih yang sahih-sahih, ya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya baca tafsirnya, saya akan menyampaikan resume atau garis besar, ya. Bahwa dalam surat Al-Qasas ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, berarti zaman-zaman sebelum Rasulullah, seperti zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Soleh, zaman Nabi Syuaib, dan seterusnya, termasuk zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menyatakan bahwa dulu sudah banyak negeri-negeri, bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu hancur dan musnahnya sampai tidak tersisa, sehingga tinggal tempat-tempatnya saja yang bergelimpangan, ya. Jadi orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal, sudah mati. Tinggal bekas dapurnya, bekas rumahnya, bekas tempat tidurnya, bekas ruang tamunya, semuanya masih tersisa tempat-tempat bekas mereka tinggal, tapi orangnya sudah tidak ada, ya. Itu yang pertama. Sehingga setelah Allah memberikan hukuman, memberikan azab kepada mereka yang menentang Rasul, menentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian bumi itu kembali diwarisi oleh Allah, ya. Tadinya bumi itu diwarisi oleh mereka. Mereka bisa hidup di muka bumi, bisa makan, bisa minum, bisa bercocok tanam, bisa melakukan aktivitas, bisa bersenang-senang dengan istri, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi setelah dimusnahkan oleh Allah penduduknya, maka bumi itu sekarang diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini atau resume dari ayat ini adalah bahwa Allah akan mengazab suatu kaum apabila di kaum itu, di masyarakat itu sudah pernah datang seorang utusan, seorang rasul, seorang pemberi peringatan, ya. Jadi nggak mungkin suatu masyarakat yang belum pernah sama sekali kedatangan rasul kemudian diazab dan dibinasakan oleh Allah, nggak mungkin. Pasti di situ pernah kedatangan seorang rasul, pernah kedatangan seorang nabi, seorang utusan Allah, seorang pemberi peringatan. Kemudian pemberi peringatan itu ditolak, ya. Pergi, kamu orang gila, ngapain mau kesini, ya, ditolak. Jadi azab Allah itu turun karena sudah pernah kedatangan utusan Allah, kemudian utusan Allah didustakan, utusan Allah diingkari. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua adalah Allah memberikan azab ketika masyarakatnya berbuat zolim, ya. Masyarakatnya berbuat zolim. Ya, biasanya yang berbuat zolim itu dari orang kuat ke orang lemah, biasanya itu. Dari majikan ke anak buah, dari bos ke karyawan, dari suami ke istri, dari orang tua ke anak, ya. Dari rektor, dekan kepada bawahan, dosen atau siapa. Dari dosen kepada mahasiswa, dari guru kepada siswa. Pokoknya biasanya dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, berbuat zolim. Nah, ketika terjadi kezoliman, maka Allah akan mengazab kaum tersebut. Meskipun kezaliman itu bertingkat-tingkat. Ada yang namanya
Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik, menyekutukan Allah, adalah kezaliman yang paling tinggi. Kezaliman yang paling besar itu namanya menyekutukan Allah, menduakan Allah. Ya. Mempertuhankan dua Tuhan, tiga Tuhan, empat Tuhan, dan seterusnya. Apakah Tuhan yang satu sebagai anak, apakah Tuhan yang satu sebagai Bapa, apakah Tuhan yang satu sebagai Roh Kudus, atau apa, ya? Atau mungkin yang satu Tuhan menyembah Allah, Tuhan lain menyembah kuburan. Tuhan yang pertama dia menyembah Allah, yang kedua dia menyembah matahari. Dia menyembah Allah dan matahari. Dia menyembah Allah dan menyembah malaikat. Dia menyembah Allah dan juga menyembah para nabi. Dia menyembah Allah dan menyembah patung. Dia menyembah Allah dan menyembah Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Ya. Itu termasuk kezaliman yang paling top, paling tinggi, yaitu inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Adapun kezaliman antar manusia itu termasuk kezaliman yang tidak sebesar syirik, ya, tidak sebesar syirik. Namun itu juga berbahaya, ya, berbahaya, dan jangan kita lakukan. Kalau kita coba-coba berbuat zalim, dari suami ke istri, dari orang tua ke anak, dari majikan ke anak buah, dari manajer ke karyawan, karyawan nggak salah tahu-tahu PHK, ada buruh atau ada anggota organisasi tahu-tahu pecat, padahal nggak ada salah, karena hanya suka dan tidak suka, like and dislike, ya, like and dislike, suka atau tidak suka. Kecuali kalau dia dipecat karena telah berbuat hal-hal yang negatif, misalnya telah melakukan korupsi, telah melakukan perzinaan, telah melakukan kebohongan besar atau makar dan lain-lain. Tapi kalau hanya sekedar aku gak suka loh sama orang itu, kenapa? Orang itu kalau makan tangan kiri misalnya, itu ya, makan tangan kiri. Nah, itu kan masih bisa diperbaiki, kan? Masih bisa diperbaiki, ya. Mas, Mas agamanya apa, Mas? Islam. Nah, kalau Islam, Nabi Muhammad SAW mencontohkan makan minum tangan kanan. Masih bisa diperbaiki, ya, masih bisa diperbaiki. Jangan langsung pecat, jangan. Kepada bapak-bapak yang mungkin baru mendengar, atau juga kepada pemirsa di YouTube, Anda bisa membuka YouTube saya dengan nama Muhammad Nurdin Official, ya, Muhammad Nurdin Official, ya. Itu resmi dari saya, ya. Yang lain-lain yang mengupload gambar saya, video saya, itu saya tidak bertanggung jawab, ya. Misalnya ada orang luar datang merekam, mengupload, itu saya tidak bertanggung jawab. Tapi kalau yang Muhammad Nurdin Official itu resmi dari saya, ya, resmi. Saya bertanggungjawabkan dunia akhirat, insya Allah. Baik, kita mulai membaca tafsirnya, Pak, ya. Kita mulai membaca tafsirnya. Ancaman akan dibinasakannya negeri-negeri orang kafir setelah ditegakkan hujah atas mereka. Setelah ditegakkan hujah itu apa? Setelah ditegakkan hujah itu artinya sudah datang utusan Allah, kemudian utusan Allah sudah berdakwah, sudah mengajak beriman kepada Allah, tahu-tahu aku nggak mau diatur Allah, aku nggak mau diatur Nabi, aku nggak mau diatur Rasul, aku nggak mau diatur Al-Quran, aku nggak mau diatur Wahyu, aku mau suka-suka gue, ya, suka-suka saya, ya, aku mau hidup dengan cara saya, aku mau hidup dengan gaya saya, ya. Saya nggak mau, pergi, kamu itu pembohong saja, ngaku-ngaku Rasul, ngaku-ngaku Nabi. Nah, orang yang seperti ini nanti akan diazab oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seraya memperingatkan dan mengancam penduduk Mekah. Jadi memang ayat ini khitabnya adalah untuk orang Mekah, ya. Artinya ayat ini turun ketika Nabi berdakwah di kota Mekah.
Ini ayat ini turun. Sehingga ayat ini, ketika ayat ini turun, yang dituju oleh ayat ini adalah penduduk Mekah, ya, penduduk kafir Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kam ahlakna min qaryatin batarat ma'isyataha. Dan berapa banyak yang penduduk negeri yang telah kami binasakan yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya. Maksudnya betapa banyak penduduk negeri yang menyombongkan diri, sombong, berlaku pongah, ya, pongah dan kufur terhadap nikmat Allah, ya. Sombong, pongah, kemudian mengingkari atau mengkufuri nikmat Allah. Nikmat Allah itu bisa berupa kesehatan, bisa berupa fasilitas hidup, rumah, mobil, sepeda, jam tangan, laptop, HP, ya. Atau juga berupa hujan, ya. Hujan itu nikmat Allah. Atau matahari. Matahari itu nikmat Allah, ya. Kenapa matahari itu nikmat Allah? Karena tanpa adanya matahari maka tidak akan ada tumbuhan, tidak akan ada tanaman tumbuh, tidak ada. Tidak ada tanaman tumbuh kalau tidak ada sinar matahari. Kalau tidak ada makanan, tidak ada tanaman tumbuh, kita makan apa? Kita makan apa? Nah, ya. Sehingga kalau tidak ada matahari kita mati kita. Karena nggak mungkin kita makan pasir. Ada yang mau makan pasir? Angkat tangan coba. Ya, saya rasa ini orang normal semua ini. Nggak ada yang mau makan pasir. Pasti makanannya adalah makanan yang tumbuh dari tanaman. Mulai dari singkong sampai melon, ya. Yang kemudian sebagian dari tanaman itu dimakan ternak. Kemudian ternaknya kita potong sehingga kita makan daging, ya. Makan daging, makan ikan, makan ayam, ya. Jadi maksudnya betapa banyak penduduk negeri yang menyombongkan diri, berlaku pongah dan kufur terhadap nikmat Allah berupa rizki yang telah dianugerahkan kepada mereka. Nah, hal ini selaras dengan firman Allah di dalam surat lain, yaitu surat An-Nahl ayat 112-113. Jadi surat yang sedang kita bicarakan adalah surat Al-Qasas 58-59. Ini selaras, seide dengan surat An-Nahl ayat 112 ayat 113. Mari kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju' فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman, lagi tentram, rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, kan? Hampir sama dengan ayat tadi, ya, dengan surat Al-Qasas, ya.
Dalam surat An-Nahl ayat 112 sampai ayat 113, dua ayat ini diawali dengan wadaraballah. Allah memberikan sebuah perumpamaan, ya, perumpamaan. Yaitu atau permisalan dengan sebuah negeri, ya, sebuah negara, sebuah bangsa yang masya Allah, ya, gemah ripah loh jinawi, ya, tentram aman, rizkinya berlimpah ruah, dari berbagai penjuru mengalir, dari pertambangan, dari pertanian, dari energi, dari macam-macam, pokoknya rizkinya berlimpah ruah. Tetapi sayang, penduduknya kufur nikmat. Fakafarat bi an'umillah. Fakafarat bi an'umillah. Penduduknya itu mengingkari nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah. Harusnya kan bersyukur, ya. Alhamdulillah tanah kita subur ya Pak ya. Coklat bisa tumbuh, buah pala bisa tumbuh, durian bisa tumbuh, duku bisa tumbuh, semangka bisa tumbuh, padi tumbuh, jagung tumbuh, sawit tumbuh, karet tumbuh. Alhamdulillah, harusnya bersyukur. Bersyukur itu ditandai dengan sholat. Kemudian ketika keluar rumah mau bertani, membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau bertani, saya mau merawat coklat, saya mau merawat kopi, saya mau merawat jagung, sawit, dan seterusnya. Kemudian setelah panen, bayar zakat. Nah, itu namanya bersyukur. Bukannya malah sudah subur makmur, ijo royo-royo, panen, nggak ada penyakit, nggak ada hama, nggak ada tikus. Habis itu panen, dia nggak sholat, nggak pernah ngaji seperti ini, nggak pernah ngaji, baca Quran nggak bisa, alif bengkok nggak bisa, ya, nggak bisa alif bengkok. Ngaji nggak mau, sholat nggak mau, bayar zakat, boro-boro bayar zakat. Sayang ini kan hasil karya saya ini. Saya kan sekolahnya tinggi-tinggi. Saya S1, S2, S3 dari Jepang, dari Amerika. Sekolahnya mahal-mahal. Masa udah panen, udah sukses, mau dikasihkan ke orang? Oh sayang, jangan. Tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Para jamaah sekalian, saya ketika berkunjung ke daerah Pak, kebetulan saya dosen pertanian, saya sering keliling di daerah-daerah memberikan penyuluhan kepada petani. Saya ketika masuk di daerah itu saya berpikir, ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Semua tanaman bisa tumbuh bagus, segar, hijau royo-royo. Kopinya tumbuh segar, kakaonya tumbuh, buah pala tahu Pak ya? Pala itu nanti bijinya untuk bikin rendang, ya. Kalau tidak ada buah pala, tidak ada judul rendang, tidak ada. Orang Minang gigit jari Pak, kalau tidak ada buah pala. Buah pala itulah yang membuat rendang menjadi top dan sip. Satu buah pala, dua jinten, ya. Buah pala sama jinten yang membuat masakan itu wangi dan sedap, serta merangsang air liur ketika mencium aroma rendang. Ya Allah, enak bener, wangi, ya, sehingga kita tertarik untuk makan. Jadi ketika saya berkunjung ke daerah-daerah itu, masya Allah, alangkah baiknya Allah. Tanahnya subur, tumbuh semua. Yang sebegitu kalau masih ada tanah yang bongkor, tanah yang tidak dirawat, tanah yang tidak diolah, itu termasuk bagian dari kufur nikmat. Ya, oleh karena itulah saya ingatkan bahwa Bapak nih yang jadi tuan tanah, yang tanahnya dari mana-mana,
di Mesuji ada, di Tulang Bawang ada, di Bakau ada, di Pesawaran ada. Mari Pak digarap Pak, digarap ya, digarap. Kerjasamalah dengan warga setempat, kerjasama. Diolah, digarap, ditanam, jangan dibiarkan bongkor, isinya ular, isinya alang-alang, isinya tanaman-tanaman yang nggak keruan, ya, sehingga serem, ya. Jangan ada tanah bongkor Pak, dirawat, disyukuri, ya. Insya Allah semuanya bisa tumbuh. Mau pepaya boleh, mau pisang boleh, mau singkong saja juga boleh, singkong saja boleh. Yang penting ditanam, ya. Jadi bapak-bapak yang dikarunia Allah punya tanah di mana-mana, diolah Pak, diolah, ya. Nanti nyesel waktu kita mati Pak, nyesel. Ya. Jadi diolah, syukur-syukur sebagian diwakafkan. Oh ini saya wakafkan untuk Milah Ibrahim, bangun masjid. Oh ini saya wakafkan untuk Muhammadiyah, bangun SDIT. Oh ini saya wakafkan untuk pondok pesantren hafal Quran. Oh ini saya wakafkan. Itu lebih bagus lagi. Itulah yang dimaksud dengan harta dibawa mati. Jadi kalau ada orang, ada penceramah mengatakan jangan ngumpulin harta dibawa mati, itu salah. Salah Pak. Ngumpulin harta boleh dan silakan dibawa mati. Caranya bagaimana? Caranya diwakafkan. Itu jawabannya. Bagaimana supaya harta yang sudah kita kumpulkan kita bawa mati? Caranya bagaimana? Diwakafkan. Karena apabila sudah diwakafkan, maka pahala ngalir terus. Kita sudah di alam kubur, kita sudah mungkin daging-daging kita sudah hancur, tulang-tulang kita sudah hancur, badan kita sudah tidak ada, tapi pahala ngalir terus. Ngalir terus, deras. Karena tanah yang kita wakafkan. Apakah untuk masjid, apakah untuk pesantren, apakah untuk makam, kuburan, apakah untuk wakaf produktif. Nah ini yang kadang-kadang jarang dengar Pak. Masyarakat itu jarang dengar wakaf produktif. Taunya masyarakat wakaf itu ya kuburan, masjid, kuburan, masjid, kuburan, masjid. Taunya masyarakat itu. Padahal ada wakaf produktif. Dulu sahabat Nabi wakaf berupa kebun kurma, ya. Kemudian ditanami terus sampai sekarang masih ada kebun kurmanya di Madinah. Kemudian ada wakaf berupa sumur, ya. Bisa berupa sumur, air, karena air itu sangat vital untuk kehidupan. Bisa berupa kebun kurma. Wakaf kebun kurma itu adalah sebuah prototipe, itu wakaf produktif. Jadi ditanami kurma, kemudian ada hasilnya. Nah hasilnya itulah nanti untuk yatim piatu, untuk janda-janda miskin, untuk pesantren, untuk pengelolaan masjid. Bisa jadi masjid itu kasa minus karena harus bayar listrik 2 juta, harus gaji merbuat 1 juta, harus wifi, harus air, dan lain-lain. Sebulan masjid harus mengeluarkan uang misal 3 juta. Sementara infak yang masuk melalui Jumatan, melalui kenceleng, ya, melalui kota-kota kecil ternyata hanya sampai 2 juta. Jadi minus. Nah, dari mana? Dari wakaf. Wakaf produktif. Bisa untuk mengelola masjid, memakmurkan masjid, ya. Jadi yang penting yang mengelola wakaf itu adalah orang-orang yang profesional, bisa mengolah, kemudian menghasilkan uang. Dan tentu ada dewan syariah atau ada dewan pengawas, ya, supaya tahu bulan ini panen atau gagal, panen apa gagal, supaya dimonitor terus, ya. Kalau gagal ya sudah, namanya gagal kan, nggak ada yang salah kalau gagal. Kalau misalnya panen, tinggal dihitung. Nanti mungkin untungnya dibagi 3, ya. Sepertiga untuk menanam kembali, untuk proses apa namanya Pak? Proses investasi, penanaman kembali. Yang sepertiga untuk sosial,
ya. Termasuk untuk yatim piatu, untuk janda-janda miskin, termasuk untuk yang mondok pesantren, yang kuliah dan dia anaknya baik, anaknya soleh, dia mau kuliah tapi tunggakan UKT-nya, tunggakan SPP-nya besar, sehingga akhirnya dia cuti 1 semester, 2 semester, 3 semester, 4 semester, lama-lama cutinya 15 semester, akhirnya DO, drop out, kan kasihan ya. Dia pengen kuliah, pengen jadi sarjana, pengen jadi ahli hukum, pengen jadi ahli ekonomi, tahu-tahu kandas. Kenapa? Biaya kuliah mahal ya. Coba sekarang tunjuk tangan, di mana biaya kuliah yang murah, di mana? Coba angkat tangan. Ada nggak biaya kuliah yang murah? Nggak ada. Ya, jangan tanya kedokteran, jangan. Ya, kalau kedokteran itu udah ekstra. Ya, kuliah biasalah, kuliah biasa. Ya. Apalagi dalam kondisi ekonomi sulit. Oleh karena itulah maka perlu kita menjadi orang kaya sekaya-kayanya, Pak. Silakan. Cari harta, kemudian bawa mati. Ya, bawa mati. Caranya bagaimana? Diwakafkan. Ya. Apakah yang diwakafkan harus semua, Ustadz? Tidak semua. Cukup sepertiganya saja. Ya. Misalnya Bapak punya kekayaan 3M. Yang 1M diwakafkan. Yang 2M masih bisa untuk buat toko, buat kos-kosan, buat red doors ya, red doors atau OYO, penginapan. Kalau bisa penginapan yang syar'i, Pak, kalau bisa penginapan syariah ya. Penginapan syariah itu di kamarnya ada Al-Qur'an ya, ada Al-Qur'an. Di kamarnya ada sajadah. Kemudian di hotelnya itu ada musola. Kemudian ada doa-doanya, doa mau makan. Di restorannya itu, ayo makan pakai tangan kanan. Ada tulisan-tulisan di temboknya itu. Yuk makan minum sambil duduk, jangan berdiri. Yuk makan yang halal. Jadi itu namanya hotel syariah ya. Kemudian tidak boleh memasukkan pasangan cewek cowok yang belum ada buku nikahnya, jangan. Kalau tidak ada buku nikahnya, pasti itu adalah dikhawatirkan perselingkuhan ya, atau perzinaan. Nah, jadi silakan. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah SWT, ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah supaya kita tidak terkena ayat ini. Kalau ayat ini kan jelas, fakafarat bi an'umillah, maka penduduknya kufur terhadap nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu, maka Allah menimpakan ya, Allah menimpakan apa? Libasal ju', pakaian, Pak. Saya tidak tahu kenapa Allah berfirman dengan kata-kata pakaian, Pak. Jadi Allah menimpakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Jadi artinya pakaian itu kan seperti ini kan, Pak, pakaian kan menutupi kan. Artinya kelaparannya itu betul-betul menyelimuti loh. Dari ujung rambut sampai ujung kuku lapar terus. Ya. Kan ada yang saya laparnya cuma sedikit. Nah, ini lapar yang sempurna. Sehingga betul-betul Allah memberikan azab berupa kelaparan dan ketakutan. Fa'adzaqahullahu libasal ju', maka Allah menimpakan kepada penduduk itu pakaian kelaparan wal khauf, pakaian ketakutan. Ya. Jadi ternyata memang kebutuhan yang paling dasar dari manusia dua, yaitu kenyang, bisa makan, kemudian yang kedua aman. Itu kebutuhan dasar. Ya. Yang lain itu sekunder, tersier, kuarter. Yang sangat primer adalah perut kenyang, suasana aman. Ya. Mau keluar tengah malam aman, nggak takut begal. Mau keluar sebelum subuh aman. Ya.
Ibu-ibu perempuan keluar malam-malam aman, nggak takut diperkosa, aman ya. Coba Pak, apa enak hidup itu dipenuhi rasa takut Pak? Takut, was-was, takut, khawatir, takut, ngeri. Itu bisa jadi nanti akan berdampak kepada, kalau dia adalah seorang ibu hamil Pak, ibu hamil, kemudian bawaannya takut, itu saya khawatir, takut nanti berpengaruh kepada anak, bayi yang akan dilahirkan. Karena kan dianjurkan kalau wanita muslimah kalau sedang hamil diperbanyak untuk membaca Al-Quran. Kemudian nggak boleh ada rasa takut kecuali kepada Allah ya. Nah, ini perlu untuk ditanamkan Pak kepada anak-anak kita, laki perempuan ya. Jangan sampai menjadi pengecut, penakut ya, cemen ya. Masuk masjid tengah malam gelap, takut nanti kerandanya bunyi, lotek, Masya Allah. Mana ada keranda bunyi sendiri? Ya nggak ada lah. Logis dong. Kecuali kalau kerandanya dipukul-pukul, tok tek, ada yang mukul jelas. Kalau kerandanya mau bunyi sendiri, kemudian wah takut, nah, itu nggak ada ceritanya. Nah, masih ada orang-orang yang takut ke masjid, takut kerandanya bunyi, ya. Nah, memang pada umumnya yang sering takut itu ibu-ibu biasanya, ya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi kebutuhan mendasar manusia dua, yaitu perut kenyang, rasa aman. Itu pegang baik-baik Pak. Karena di sini kalimatnya fa'adzaqahullahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun, disebabkan karena perbuatan mereka. Jadi azab yang Allah berikan kepada masyarakat tadi dalam surat An-Nahl 112-113 adalah masyarakat yang tadinya sudah makmur, kemah ripah loh jinawi, subur, tahu-tahu tidak bersyukur kepada Allah, sehingga Allah timpakan azabnya dua macam, yaitu rasa takut ya, rasa takut, hilang keamanan dan rasa lapar ya. Dan itu sejalan dengan surat Al-Quraisy, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya kan? Jelas kan, Pak? Jadi kebiasaan orang Quraisy itu melakukan rihlah, perjalanan di musim dingin dan musim panas ya. Kalau musim dingin dia lari kemana? Cari yang anget. Kalau musim panas dia lari kemana? Cari yang agak sejuk ya. Ya katakanlah kalau musim panas kita lari ke gunung lah, kan di gunung sejuk, kira-kira begitu. Nah orang Arab juga begitu, orang Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Kemudian Allah memerintahkan falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Allah yang memiliki Ka'bah ya. Jadi sembahlah Tuhan ya, sembahlah Allah rabb hadzal bait, yang memiliki rumah ini. Rumah ini maksudnya Ka'bah ya. Jadi sembahlah Allah yang memiliki Ka'bah. Siapa Allah itu? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yaitu Allah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Sejalan dengan ayat ini bahwa kebutuhan dasar manusia dua, satu tidak kelaparan, dua tidak ketakutan, beres. Perutnya terisi. Kamu ketakutan enggak? Ah, berarti sudah merdeka, aman. Tapi kalau perutnya kenyang tapi takut, nah itu tersiksa Pak.
Dia aman tapi lapar, itu tersiksa. Ya, jadi itulah dalam surat Al-Quraisy disebutkan bahwa Allah allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ya, Allah yang memberikan rasa aman dari ketakutan, dan Allah yang memberikan rasa kenyang yang tadinya kelaparan. Ya. Nah, kembali ke surat An-Nahl ayat 112-113. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, tentram, rezekinya datang kepada mereka berlimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah, kufur nikmat. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, seorang rasul dari golongan manusia, tetangganya sendiri, kawannya sendiri, koncone dewe, ya, rasul, keluarganya sendiri. Siapa sih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya keponakan lah, keponakannya Abu Jahal, keponakannya Abu Lahab, ya. Pamannya Rasulullah kan banyak pak, pamannya Nabi itu. Nah, ternyata yang jadi rasul adalah ponakan sendiri, ya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. Nah, itulah makanya tadi saya katakan ini sesuai dengan ayat ini, bahwa dalam surat Al-Qasas ayat 58 ayat 59, Allah akan mengazab apabila dalam posisi dua. Ya, posisi dua. Satu, sudah datang Rasul, sudah datang peringatan Allah, kemudian didustakan. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau belum datang Rasul tidak akan diazab. Ya. Kalau Rasul belum pernah datang, utusan Allah belum pernah datang, peringatan Allah belum pernah datang, nggak akan diazab. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 15. Surat Al-Isra, surat Bani Israel. Ya, surat Al-Isra Bani Israel, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Surat Bani Israel ayat 15, ya. Kemudian yang kedua, Allah akan mengazab apabila masyarakatnya berbuat zolim, ya. Kezoliman merata di mana-mana, mulai dari tingkat RT sampai tingkat presiden misalnya, zolim semuanya. Nah, itu azab Allah itu nggak lama lagi pak, nggak lama lagi. Tapi kalau sudah diingatkan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Presiden, jangan berbuat zalim. Kalau sudah diingatkan, kemudian pada tobat, pada istighfar, kembali ke jalan yang benar, insya Allah nggak akan ada azab Allah. Ya. Oleh sebab itu pada ayat ini, ya, yaitu pada surat Al-Qasas, Allah berfirman, fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila. Maka itulah tempat kediaman mereka, itulah rumah mereka yang tidak didiami lagi sesudah mereka, kecuali sebagian kecil, ya. Artinya mayoritas penduduknya sudah dibinasakan oleh Allah, mayoritas. Katakanlah mayoritas itu misalnya 95% katakanlah. Jadi yang hidup hanya 5%. Katakanlah 5% itu misalnya bayi, ya, bayi atau anak-anak kecil yang tidak berdosa, atau mungkin perempuan, ya. Yang lain, yang jantan-jantan, yang cowok-cowok dihancurkan semua sama Allah karena sombong, takabur, bongah, tidak mensyukuri nikmat Allah. Maksudnya rumah-rumah mereka telah binasa sehingga tidak ada yang dapat dilihat kecuali hunian yang sudah menjadi puing-puing. Wa kunna nahnul warithin, dan kamilah yang mewarisinya. Maksudnya kembali hancur, tidak ada seorang pun yang menghuninya.
Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemahaadilannya, bahwasanya Dia tidak akan membinasakan seorang manusia pun dengan zalim dan aniaya. Artinya begini para jemaah sekalian. Jadi ketika Allah memberikan azab, apa itu puting beliung, apa itu banjir, apakah itu gempa bumi, apakah itu tsunami, apakah itu geledek, ya, itu sesungguhnya di situ ada keadilan Allah, Pak. Ada keadilan Allah. Allah tidak jahat, tidak. Allah tidak zalim, tidak. Allah tidak jahat, ya. Allah adil. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemahaadilannya, bahwasanya Dia tidak akan membinasakan seorang manusia pun dengan zalim dan aniaya. Allah Subhanahu wa taala hanya membinasakan mereka setelah tegaknya hujjah atas mereka. Setelah tegaknya hujjah maksudnya setelah diingatkan, setelah dibacakan Al-Qur'an, kemudian mereka melawan, ya. Itu namanya tegaknya hujjah. Oleh sebab itu pada ayat ini Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha." Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibu kota itu, yakni kota Mekah, yaitu kedatangan seorang rasul. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yatlu alaihim ayatnya, yaitu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Nah, jadi tugas rasul itu membacakan ayat-ayat Allah. Jadi tugas rasul itu bukan memaksa, kamu beriman, kamu Islam, enggak memaksa, Pak. Ya, tapi hanya membacakan. Bapak-bapak penduduk Mekah, tolong dengarin ya. Saya kedatangan wahyu dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya membacakan saja. Nabi, Rasul itu hanya membacakan ayat-ayat Allah. Nah, otomatis kan karena ayat yang bahasa Arab, yang diajak ngomong itu orang Arab, nyambung, Pak. Nyambung. Ayat Al-Quran bahasa Arab. Yang diajak ngomong dengan Nabi, warga Mekah, orang Arab, nyambung. Sehingga nggak perlu pengajian kayak gini, nggak perlu, Pak. Jadi ketika Nabi menyampaikan kepada para penduduk Mekah, nggak seperti ini pengajian, nggak. Cukup disampaikan, kan sudah langsung connect, Pak. Ya, karena mereka sehari-harian bahasa Arab, ya. Sedangkan Al-Quran bahasa Arab. Dan itu terbukti ketika Nabi Muhammad naik ke Bukit Sofa, kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh besar di Mekah, bani ini, kumpul berbagai macam bani. Kemudian Nabi berdakwah. Baru berdakwah beberapa menit, Pak, langsung Abu Lahab langsung angkat tangan. "Hei Muhammad, tabannaka Muhammad, celaka kamu Muhammad." Langsung Abu Lahab langsung connect, ya, tersinggung, marah. "Tabannaka Muhammad, hanya untuk ini. Apa hanya untuk ini kami semua dikumpulkan?" Akhirnya Allah menurunkan surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal hab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad, ya, supaya kita tahu artinya, ya. Insyaallah kita sudah hafal, ya. Tapi artinya mungkin ada yang belum hafal. Artinya, ya. Saya baca ya terjemahannya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar alias penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ya, di lehernya si istri itu, di lehernya si istrinya Abu Lahab ada tali dari sabut yang dipintal. Ya, sabut kelapa. Tapi mungkin di Mekah nggak ada kelapa kali ya. Ya pokoknya sabut lah, ya.
Jadi ini terjemahan dari surat Al-Lahab. Berapa menit lagi Mas? Bisa? Habis ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah untuk mensyukuri nikmat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmat Allah. Barang siapa yang kufur maka ketahuilah siksaku sangat pedih. Hadani Allah wa iyyakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.